Assalamualaikum, Football United. Manchester United musim depan seperti sering diberitakan, gue bahas juga di Football United. Manchester United butuh setidaknya dua posisi baru di atas lapangan, gelandang dengan kualitas premium dan juga pemain depan yang bisa diandalkan untuk mencetak gol. Di konten sebelumnya gue sudah bahas tentang beberapa nama gelandang premium dengan kualitas yang menurut gue bagus yang bisa jadi dipertimbangkan ya untuk memperkuat Manchester United musim depan. Kali ini gue ingin membahas sedikit, sudah sering juga gue bahas, yaitu tentang posisi striker. Dua nama, Harry Kane dan juga Victor Osimhen. Kali ini terkait dengan harga nih ya, ngobrol ringan tentang harga dari kedua pemain ini. Victor Osimhen dikabarkan dari United Plug dan juga Center Devils, diambil dari beberapa sumber juga kalau Napoli ini menginginkan setidaknya atau bahkan lebih dari 150 juta euro, 150 juta pounds. Angka yang tentu saja dengan currency-nya berbeda, tapi katakanlah 150 juta euro ini merupakan angka yang sangat tinggi sekali. Victor Osimhen di musim panas kemarin sempat dikaitkan dengan Manchester United ketika Cristiano Ronaldo melalui sang agen Jorge Mendes berusaha untuk mencari solusi. Salah satu yang dikabarkan adalah Napoli menukar Victor Osimhen dengan Cristiano Ronaldo, tapi Victor Osimhen dengan status pinjaman dan kewajiban bagi Manchester United untuk membayarnya dengan angka 100 juta pada saat itu. Sekarang kabarnya Napoli menginginkan 150 juta, paling tidak 150 juta untuk striker yang saat ini menjadi top goal scorer di Serie A dan juga sangat berpeluang besar mengantarkan Napoli meraih gelar Scudetto. Ini tentu saja angka yang besar benar, 150 juta untuk pemain berusia 23-24 tahun ya. Bagaimana gue melihat hal ini? Sebelum gue kesana, gue ingin juga sampaikan pemain yang diincar juga atau dikaitkan dengan Manchester United. Harry Kane, pemain berpengalaman, kapten dari Tottenham Hotspur dan juga kapten tim nasional Inggris. Pemain yang sangat berpengalaman di Liga Inggris, golnya pun juga sangat luar biasa, baik itu dari sisi kompetisi Liga Inggris maupun juga klub, di mana di klub Tottenham Hotspur, sang pemain ini telah menjadi pencetak gol terbanyak bagi klub sepanjang sejarah. Pencapaian yang sangat luar biasa. Hal yang belum didapat oleh sang pemain adalah trofi. Apakah dia akan mengincar hal tersebut, memenuhi ambisi pribadinya sebagai seorang pemain sepak bola, tentu saja untuk mendapatkan trofi. Nah, Harry Kane dikabarkan Tottenham Hotspur ini menginginkan 100 juta pounds atau mungkin 100 juta euro bagi klub yang meminati atau ingin membeli Harry Kane dari Tottenham Hotspur. Angka yang menurut gue juga sangat tinggi. Bagi pemain berusia 28-29 tahun ini, ya menurut gue angka ini secara realistis ya dalam tanda kutip, ini merupakan angka yang juga tinggi. Kendati pun demikian, seperti gue katakan ya, Harry Kane saat ini top skor Premier League, berada di peringkat kedua di bawah Erling Haaland. Erling Haaland juga raihan golnya di musim pertamanya bersama dengan Manchester City ini luar biasa, sejauh ini 28 gol. Harry Kane tetap mengikuti di posisi kedua, tetap menjadi salah satu pencetak gol terbanyak tertajam di Liga Inggris, dan ini sudah diraih selama bermusim-musim di Premier League. Kali ini sedang atau masih di angka 21 gol, yang menurut gue juga angka cukup tinggi. Sementara Victor Osimhen, uniknya juga sejauh ini angkanya sama dengan Harry Kane, 21 gol. Nah, jadi ini sama sejauh ini di kompetisi masing-masing di liga domestiknya. Bagaimana dengan heat maps? Harry Kane ini dia heat maps-nya, dia bisa bermain di sebagai poacher, striker ya, di depan, di kotak penalti, tapi juga pergerakannya sangat cair nih di lapangan tengah, di sepertiga maupun juga di zona tengah. Sementara Victor Osimhen lebih jelas lagi posisinya dari heat maps,
berada di kotak penalti, lebih memang sebagai poacher, sebagai predator, sebagai target man, katakanlah demikian, sekalipun juga dia memiliki pergerakan yang juga cair ya, berada di sepertiga. Cuman nampaknya luasnya daerah operasi ini secara keseluruhan, kalau menurut gue dari heat maps yang tadi gue sampaikan ya, ini Harry Kane nampak lebih besar daya jelajahnya. Nah, bagaimana gue melihat kabar ini? Harga yang sangat luar biasa bagi kedua pemain. Gue ingin melihat pertama dari seorang Harry Kane dulu. Ini sangat-sangat begini, gue melihat sebenarnya harga yang realistis dari Harry Kane mungkin sekitar 50-70 juta. Di angka seperti itu. Gua melihat bagaimana Robin van Persie ya. Memang ada beberapa sobat Football United yang ataupun di Twitter mengatakan kalau ya nggak bisa dong dibandingkan dengan Robin van Persie. Nggak, menurut gue bisa. Robin van Persie jangan dilihat angkanya. Sekali lagi ketika pindah dari Arsenal ke Manchester United, karena pada saat itu tahun berapa? Nomor 1. Nomor 2, dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu ada yang namanya inflasi. Lalu nomor 3, ada juga yang namanya valuasi di market. Nomor 4, ada juga yang namanya status pemain. Maksud gua, Harry Kane yang saat ini menjadi pencetak gol sepanjang sejarah klub, ini valuasinya menurut gua atau statusnya jelas secara individu ini juga cukup tinggi. Itu juga harus dipertimbangkan. Nah, balik lagi ke tentang perpindahan Robin van Persie ke Manchester United pada saat itu, gue melihat angka 100 juta yang sekarang ini melekat di Harry Kane menurut gue sih terlalu tinggi. Sekalipun juga make sense dalam arti begini. Tottenham Hotspur selama beberapa tahun terakhir, mereka ini sangat bergantung dengan Harry Kane untuk urusan mencetak gol. Mereka coba mendatangkan pemain lain yang di tim lain bermain bagus, ternyata tidak bisa bekerja dengan baik nih sejauh ini. Richarlison maksud gue. Artinya apa? Artinya mencari pengganti dari Harry Kane, mendatangkan pemain yang saat ini berperforma bagus di tim lain itu tidak menjadi jaminan. Tapi jelas mereka harus mencari pemain tersebut. Dan salah satu penjaminnya adalah mereka harus mendapatkan angka penjualan yang tinggi nih dari Harry Kane. Tentu saja yang salah satunya nanti akan mereka gunakan untuk mencari striker baru. Harry Kane sosok striker berpengalaman di Liga Inggris, matang secara karakter, tidak perlu lagi beradaptasi lama dengan Liga Inggris dan mungkin juga dengan Manchester United karena menurut gua karakternya ya sebagai kapten, baik itu di tim nasional Inggris dan juga Tottenham Hotspur, juga dia punya rasa lapar akan gelar ataupun trofi. Menurut gue ini bisa menjadi motivasi tersendiri ataupun juga nilai lebih bagi sang pemain. Kendatipun gue tahu ada juga beberapa yang melihat sisi kekurangan dari Harry Kane adalah ya dia sudah berusia 29 tahun, mau berapa lama Manchester United bisa memanfaatkan pemain ini? Mungkin 3 maksimal 4 tahun setelahnya. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Manchester United harus mencari pemain lain untuk digunakan di lini depan sebagai mesin gol. Karena saat ini terlalu mengandalkan seorang Marcus Rashford. Bagaimana dengan Victor Osimhen? Victor Osimhen pemain muda yang menurut gue sudah teruji di Serie A beberapa musim terakhir. Musim ini menurut gue adalah puncaknya. Bermain luar biasa, mengantarkan Napoli ke gerbang juara Scudetto. Di Eropa, di Champions League juga menurut gue penampilannya luar biasa. Baik itu secara individu maupun kontribusinya mengangkat tim Napoli itu sendiri. Menurut gue ini menjadi bukti bahwa Victor Osimhen merupakan striker premium secara teknis. Yang meragukan menurut gue adalah pengalaman. Tentu saja dia belum pernah bermain di Liga Inggris. Hidup di Inggris pun juga belum pernah. Maksud gue melihat kombinasi antara tinggal di Inggris lalu juga bermain di sepak bola Inggris ini hal yang berbeda dengan negara lain dan juga kompetisi lain.
Banyak sekali contoh pemain yang datang ke Liga Inggris yang sebelumnya bermain cukup bagus di kompetisinya masing-masing, di negara masing-masing, ternyata berjuang atau mengalami kesulitan beradaptasi. Ada waktu yang dibutuhkan di sana. Salah satunya pemain Manchester United tentu saja Anthony yang sampai saat ini juga menimbulkan perdebatan ya kan, sekalipun gue melihat masih dalam sisi yang positif untuk Anthony. Tapi balik lagi ke Victor Osimhen, harga 150 juta ini jelas akan menjadi sorotan dari media satu dunia menurut gue. Ketika nanti memang betul didatangkan ke Manchester United, sekali lagi dengan harga 150 juta. Ini berpeluang besar menjadi beban bagi sang pemain ya. Baik itu secara pribadi maupun juga nanti dari klub. Pemain-pemain lain ya kan, media, kompetitor, ini sangat-sangat rentan. Ada banyak resiko di sana. Dan menurut gue sekali lagi harga 150 juta sama seperti Harry Kane 100 juta ini juga terlalu tinggi dan memiliki resiko. Di sini nih yang gue lebih lihat dari sisi Victor Osimhen adalah resiko yang sangat tinggi, yang sangat besar. Yang saat ini Manchester United juga sedang berjuang nih dengan pemain-pemain mahalnya. Bukan hanya Anthony, gue melihat pemain lain seperti juga Jadon Sancho. Karena sangat tidak sangat kecil kemungkinan pemain itu didatangkan dengan harga mahal lalu hanya 1-2 musim kemudian dilepas. Manchester United pernah mengalami hal tersebut dengan Romelu Lukaku yang memiliki track record bagus, harga mahal, datang ke Manchester United ternyata tidak sesuai ekspektasi. Karakternya ternyata permasalahannya lebih di sana. Paul Pogba pun juga demikian, dan semoga ini tidak terulang di pemain-pemain lain yang akan didatangkan oleh Manchester United di musim panas nanti. Nah, sekarang gue kembalikan ke Sobat Football United. Kalau menurut gue, ya inilah realita bagi Manchester United ketika mengincar pemain, harga itu selalu melambung. Sekarang ini adalah tentang bagaimana jelinya manajemen Manchester United dalam bernegosiasi tentu saja. Tidak hanya mengandalkan dana yang besar dengan kemungkinan besar pemilik baru nantinya, tapi juga manajemen Manchester United ini butuh kejelian untuk ataupun juga kecerdikan ya mendatangkan pemain-pemain premium, menekan harga sebisanya, karena besarnya harga ini sering nanti akan memiliki benang merah dengan pressure atau tekanan bagi pemain, baik itu di luar lapangan maupun juga di atas lapangan. Dan ini menurut gue butuh karakter yang besar juga bagi sang pemain. Nah, sekarang menurut Sobat Football United dengan harga ini, berapa sih seharusnya Harry Kane maupun juga Victor Osimhen harganya yang cocok ya, yang menurut Sobat Football United mungkin ya harusnya angkanya segitu tuh, bisa drop di kolom komen. Ataupun seharusnya Manchester United meninggalkan dua pemain ini, mengincar pemain lainnya, juga boleh drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Video ini insya Allah akan tayang hari Kamis, jadi gue ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga lancar-lancar ibadahnya di bulan Ramadan ini, sehat-sehat selalu. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.